Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Rekan-rekan yang kami cintai dan kami banggakan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggito Krisa Hakim, Helmaria Kristina Manalu, Ibnu Khair, Nasib Dahner Nababan, Nimas Badiah Ismah, Putri Alma Valencia, dan Rayhan Safa Nabila akan mencoba membawakan materi mengenai memaknai dan menggelorakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, langsung saja kita terjun ke tempat kejadian perkara. Cekidot. Pancasila, yang saat ini kita kenal sebagai ideologi bangsa Indonesia, bukan hanya hasil dari perenungan dan pemikiran Bapak bangsa Indonesia terdahulu, melainkan juga sebagai wujud dari cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dalam kaitan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila diartikan sebagai tonggak atau fondasi di mana semua kegiatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dibangun. Sebagai pengarah bangsa Indonesia, Pancasila berperan dalam hal mengatur dan mengendalikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang terwujud dalam norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Sehingga Pancasila juga dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sebagai tujuan bangsa dan negara Indonesia, Pancasila berperan dalam segala sektor aktivitas kehidupan yang pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai, yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. 5 sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, sehingga pemahaman dan pengamalannya pun harus mencakup semua nilai yang terkandung di dalamnya. Sila ke-1 mengandung nilai spiritual dan religiusitas. Sila kedua mengandung nilai 1 derajat, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dan setara, termasuk pula nilai toleransi dan gotong royong. Sila ketiga mengandung nilai kebangsaan, nasionalisme, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sila keempat mengandung nilai terkait kedaulatan yang berada di tangan rakyat, sekaligus mengutamakan kepentingan bangsa dan bernegara. Sila kelima mengandung nilai dalam hal mengedepankan perilaku adil dengan menghormati hak dan memenuhi kewajiban setiap orang guna mencapai kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dan adil. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membuat bangsa kita berdiri kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang kedua, menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa. Yang ketiga, menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional. Yang keempat, mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia. Yang kelima, menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Dan yang terakhir, memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Globalisasi diartikan sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang informasi dan komunikasi yang membuat dunia menjadi transparan dan tidak lagi mengenal batas antar negara. Perlu kita cermati bahwa esensi globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan yang merupakan pencerminan hak asasi individu. Globalisasi seakan berhasil menggerus eksistensi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Budaya-budaya luar yang bebas masuk melalui globalisasi informasi, menggeser perhatian dan antusiasme masyarakat terhadap identitas bangsa. Nilai-nilai impor dinilai bagus, sedangkan nilai-nilai luhur bangsa yang telah tertanam sejak dulu dianggap seolah sudah tidak berlaku lagi atau kadaluarsa. Dampak globalisasi terhadap eksistensi Pancasila. Yang pertama, sifat individualistik dan hedonisme. Masyarakat tidak lagi menjiwai keadilan sosial dan kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu nilai Pancasila. Padahal negara Indonesia menganut ideologi demokrasi Pancasila yang berasaskan gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah dan mufakat. Yang kedua, hilangnya rasa nasionalisme. Generasi saat ini lebih memilih untuk beralih pada peradaban luar yang dinilai lebih menarik dan mengikuti zaman. Para pelaku globalisasi cenderung lebih tertarik untuk melihat budaya-budaya asing tanpa memperdulikan budaya bangsanya sendiri.
Yang ketiga, gaya hidup yang kebarat-baratan. Entah dari gaya berbusana maupun tingkah laku sehari-hari, beberapa hal yang dulu dianggap tabu kini telah menjadi suatu hal yang biasa. Untuk implementasi mengobarkan api Pancasila. Pengertian implementasi, yaitu perwujudan atau pelaksanaan tindakan berdasarkan suatu informasi. Implementasi mengobarkan api Pancasila artinya melakukan tindakan secara nyata berdasarkan Pancasila, dengan tujuan agar nilai-nilai Pancasila semakin dikenal oleh masyarakat. Bentuk implementasi mengobarkan api Pancasila. Sila pertama, manusia bertakwa dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian menghormati umat beragama lain dalam beribadah dan tidak memaksakan kepercayaan atau agamanya kepada orang lain. Sila kedua, menjunjung tinggi kemanusiaan dan persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar manusia, saling menjaga perasaan atau mengembangkan tegang rasa. Bentuk implementasi pada sila ketiga, kan kita tahu sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, bagaimana cara kita menjaga semangat persatuan? Ya, dengan cara rela berkorban. Rela berkorban ini maksudnya mengorbankan kepentingan diri pribadi kita demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan banyak orang. Yang kedua, memiliki rasa bangga menjadi bangsa Indonesia yang bersatu dan memiliki rasa cinta pada tanah air kita Indonesia. Bentuk implementasi sila keempat, mengutamakan musyawarah ketika akan mengambil keputusan yang bertujuan untuk kepentingan orang banyak untuk mencapai mufakat. Lalu, setiap pendapat harus dihormati dan dihargai, serta tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Nah, jika keputusan telah terbentuk, harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang terakhir di sila kelima, cara implementasinya dengan menghormati hak dan kewajiban orang lain, lalu memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan dengan saling tolong-menolong, gotong royong, lalu bersikap adil tanpa memandang latar belakang orang lain, entah itu dari jabatannya, dari warna kulit, dari rasnya, dari sukunya, atau apapun. Ya, Pancasila, satu kata dengan berjuta makna. Masyarakat Indonesia tentu mempunyai jawaban masing-masing untuk menjabarkan setiap makna yang tersirat di dalamnya. Falsafah bangsa Indonesia, fondasi bangsa, peta maupun kompas negara untuk menggapai cita-cita luhur, dan menjarah lagi ke dalam bentuk tindakan maupun sikap bagi setiap yang merasa. Mengingat perjuangan melawan penjajah tempo dulu, Pancasila sudah sepatutnya menjadi bara untuk dijaga dan dikobarkan menjadi api yang menyala-nyala di dalam hati dan tindak, bukan hanya tulisan di dalam buku sejarah Indonesia. Pancasila saat ini tidak diragukan eksistensinya, bahkan sejak dulu tercantum dalam kitab hukum tertinggi bangsa Indonesia. Hanya saja menurut kami, dengan tercantum dalam kitab hukum tidak menjadikan Pancasila sebenar-benarnya hadir. Perlahan generasi penerus tergerus ombak globalisasi, ideologi dan perubahan negara serta budaya berbasis nilai luhur terkalahkan oleh tren yang jika tidak diikuti maka generasi seakan-akan terkulai mati. Bangsa Indonesia butuh Pancasila, dan Pancasila butuh bangsa Indonesia. Simbiosis mutualisme dalam kehidupan yang sesungguhnya. Maka dari itu, perlunya tindakan nyata dari masyarakat Indonesia untuk mengobarkan api Pancasila mulai dari dalam diri sendiri. Mari memaknai dan menggelorakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobarkan api Pancasila.